Halo sahabat Mama, kembali lagi bersama aku, Mama Hanum. Di video kali ini aku akan cerita sedikit pengalaman aku dalam mengajarkan toilet training ke anakku Hanum. Alhamdulillah untuk proses toilet training ini berjalan dengan lancar. Ya, walaupun memang ada sedikit drama dalam prosesnya, tapi kami berhasil melaluinya dengan happy. Hanum mulai toilet training ini di usia 2 tahun 3 bulan. Jadi aku memulai toilet training ini nggak keburu-buru ya. Jadi aku emang pengen prosesnya berjalan secara santai, natural, dan sesiapnya anak. Meskipun ditarget tapi nggak mau yang terburu-buru. Aku ngikutin kesiapan Hanum aja dengan ngeliat tanda-tanda dia udah siap atau belum untuk memulai toilet training. Pada umumnya usia 18 bulan sampai 3 tahun adalah waktu yang tepat untuk mulai mengajarkan anak toilet training. Karena di usia tersebut sebagian besar anak-anak sudah bisa berjalan, duduk tenang, dan menyampaikan apa yang mereka rasakan. Sebelum memulai toilet training, hal yang pertama yang harus disiapkan adalah mental ibu dan juga mental anaknya. Tujuannya supaya prosesnya terasa lebih santai, karena memulai toilet training sebelum anak siap itu hanya akan membuat anak menjadi takut, stres, bahkan trauma untuk ke toilet. Meskipun nanti ada kendala anak pipis di celana, kasur bau ompol, cucian numpuk karena anak pipis terus, bahkan mungkin pup sembarangan, tapi ketika ibu dan anak sudah siap secara mental, insya Allah akan lebih mudah. Karena semua itu butuh proses dan kita harus punya stok sabar yang tidak terbatas. Jauh-jauh hari aku sudah sering bilang ke Hanum, nanti kalau kamu 2 tahun kita mulai belajar pipis dan pup di toilet ya. Mommy juga bisa sounding ke anak melalui media seperti buku. Ada banyak buku yang bertema toilet training yang bisa Mommy bacakan bersama dengan anak. Jauh-jauh hari sebelum proses toilet training dimulai, aku menyiapkan area kamar mandi agar menjadi aman, nyaman, dan familiar buat Hanum. Tujuannya agar Hanum lebih mudah beradaptasi ketika toilet training dimulai. Apa saja yang aku siapkan? Yang pertama, aku memasang cermin dengan ukuran setinggi badan Hanum. Contohnya kayak gini ya, Mom. Lalu aku letakkan alat-alat mandi Hanum seperti sabun, sampo di tempat yang mudah dia jangkau. Contohnya kayak gini ya, Mom. Lalu aku kasih mainan yang aman jika ditaruh di kamar mandi. Tujuannya supaya anak semakin betah dan nyaman berada di toilet. Karena di rumah kami pakai toilet duduk, jadi aku siapkan juga potty seat atau tangga dudukan toilet yang kayak gini ya, Mom. Apa aja sih tanda-tanda anak udah siap untuk dimulai toilet training? Kalau di Hanum, aku udah catat nih, Mom, tanda-tandanya. Yang pertama, Hanum sudah mulai tidak nyaman dengan diapersnya. Kalau Hanum dipakein diapers, dia suka garuk-garuk. Katanya panas dan minta dilepasin. Yang kedua, Hanum termotivasi melihat sepupunya yang usianya nggak jauh beda dari dia, namun sudah bisa pipis dan pup di toilet. Lalu Hanum juga sudah bisa menahan pipis dan bilang, "Ma, Hanum mau pipis," atau memberikan tanda ketika dia ingin buang air. Contohnya, dia ngumpet ke pojokan sambil mengejan atau menggoyang-goyangkan kakinya kayak orang mau pipis. Nah, Hanum ini selalu aku ganti diaper setiap mau tidur. Awal mula aku yakin Hanum udah siap untuk mulai toilet training ini karena setiap bangun tidur itu aku cek diapersnya masih tetap kering. Jadi karena aku perhatikan diapers Hanum itu setiap bangun tidur udah sering tidak basah, jadi aku yakin kalau
kalau Hanum udah siap untuk memulai toilet training. Sebelum aku benar-benar lepas diaper secara full, aku coba pelan-pelan dulu mom. Jadi untuk di siang hari aku lepas diapersnya, tapi tetap aku pakein kalau dia tidur malam. Caranya aku pakein dia diaper sebelum dia tidur malam, lalu aku lepas diapersnya sejam sebelum dia bangun pagi. Ini awal-awal sebelum aku mulai start toilet training, sampai akhirnya diapers Hanum gak pernah basah kalau bangun tidur. Baru aku mulai lepas diapernya secara full. Nah, di fase lepas diaper full ini Hanum pernah beberapa kali ngompol. Itu wajar ya mom, jangan dimarahin kalau anak ngompol. Tetap diajak ke kamar mandi dan sambil disonding. Oh, kamu tadi pipis ya. Nanti kalau kamu mau pipis lagi bilang ya, biar mama anterin kamu ke toilet. Terus setiap 15 menit atau 30 menit sekali aku tanyain dia, Hanum mau pipis enggak? Dan alhamdulillah 4 hari dia udah enggak pernah ngompol lagi. Tapi di hari keempat baru deh kendalanya muncul. Dia mau pup tapi dia minta dipakein diapers lagi. Padahal aku udah ajak dia ke toilet. Dia duduk di poti 5 menit terus nangis, katanya pupnya keras dan gak mau keluar. Lalu tetap minta dipakein diapers lagi. Dia nangis-nangis, cari pojokan, ngeden, baru deh pupnya keluar. Kayak gini nih mom. Kalau pipis sih dia udah lulus banget, tapi kalau pup dia masih maunya di diapers. Aku sampai khawatir karena ini tuh berlangsung agak lama mom, kasihan juga si Hanumnya. Sampai akhirnya aku konsul ke dokter dan dokter menyarankan untuk mengganti potty seat atau dudukan toiletnya. Karena kemungkinan Hanum itu nggak nyaman sama potty seat yang ada di rumah. Karena kan di rumah kita itu kebetulan toiletnya itu toilet duduk. Jadi kan potty seat sebelumnya tuh cuma nempel doang di tempat dudukan toilet, itu nggak ada tangga kakinya. Jadi kemungkinan dia pegel, kata dokternya coba deh diganti sama potty seat yang ada tangganya. Terus dokter juga menyarankan untuk minum air putih minimal 1 liter setiap hari dan dirutinkan kembali untuk diajak ke toilet 15 menit setiap dia bangun tidur. Mau atau enggak dia pup itu tetap kita ajak dan kita dudukin di potinya. Dan di hari ketiga, alhamdulillah Hanum sudah bisa pup di toilet. Sampai akhirnya aku nyatakan dia lulus toilet training. Yeay! Oh iya, Hanum sendiri walaupun sekarang dia udah berhasil pup dan pipis di toilet, tapi dia masih terus belajar untuk bisa mandiri ke toilet sendiri. Mulai dari lepas celana, cebok, cuci tangan, sampai pakai celana lagi. Iya, jadi gitu ya mom, tahapan toilet training anak itu emang berbeda-beda. Ada yang cepet, ada juga yang lebih lama, tergantung kesiapan dari anak dan orang tuanya. Gak apa-apa, santai aja, jangan dibawa stres karena ini bakal jadi kenangan yang seru nantinya. Untuk para momi yang sekarang masih galau, masih maju mundur untuk mulai toilet training atau enggak, tetap semangat ya mom. Tetap perhatikan kesiapan anak. Karena kalau dari aku sendiri, kuncinya adalah kesiapan anak. Kalau anaknya udah siap, maka proses toilet training ini akan terasa lebih mudah dan lebih cepat berhasil.
Itu aja yang bisa aku ceritakan. Semoga bermanfaat ya, Mom. Terima kasih. Sampai berjumpa di video-video aku selanjutnya.